Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gua dapet ikan bagus nih ya, tapi ternyata pas udah nyampe ini belum gua apa-apain sih. Akhirnya yang penjualnya ngasih gua bonus ya, karena nih ikannya ternyata kena gelembung renang, teman-teman. Kena gelembung renang ya kan. Oke, mungkin kita bahas sedikit ya teman-teman. Biarpun kemungkinan kecil ya untuk sembuh kalau udah kena gelembung renang sih, sepengalaman gue ya teman-teman ya. Kalau udah kena gelembung renang itu kemungkinan sembuhnya kecil ya. Mungkin kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Mungkin ada yang punya pengalaman kali ya, kalau yang pernah punya ikan kena gelembung renang tuh seperti apa solusinya ya kan. Nah jadi gue lagi coba mempraktekkan, tapi entah ini bisa sembuh atau enggak. Tapi yang gue tahu, gelembung renang itu, penyakit gelembung renang macam-macam penyebabnya teman-teman ya. Penyebabnya macam-macam ya kan. Bisa karena infeksi ya kan, bisa karena apa juga, bisa karena faktor makanan yang terlalu banyak ya, sembelit dan lain sebagainya. Kebanyakan penyebab penyakit pada ikan itu satu air, yang kedua makanan gitu. Jadi air, kondisi air, yang kedua karena makanan. Nah karena kita akan lihat ya. Jadi gue juga belum tahu apakah ini karena infeksi atau karena masalah di makanan. Tapi yang pasti kalau teman-teman menemukan ikan kasus gejala seperti ini, solusi yang pertama adalah mengurangi makanannya teman-teman. Mengurangi makanannya. Yang gue pernah baca di beberapa sumber ya, teman-teman bisa cari ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah karantinakan dia, karena kita nggak tahu kan ini penyebabnya, ini infeksius apa enggak, menyebabkan infeksi apa enggak, tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya bakteri atau jamur ya kemungkinan besar ini ya infeksius. Makanya supaya aman, dia kita pisahkan dari yang lain, jangan digabung. Kalau perlu nanti ketika kita lagi sifon airnya, jangan sampai ada percikan-percikan air ke soliter-soliter atau ke ikan-ikan yang lain teman-teman. Nah itu yang pertama, setelah kita pisahkan, kita puasakan dia. Itu yang pernah saya dapat, itu puasakan sekitar 3 hari. 3 hari jangan kita kasih makan ya kan, nggak apa-apa, nggak masalah, karena ikan cupang itu bisa bertahan tanpa makan sekitar 14 hari sampai 2 minggu ya teman-teman ya, bisa bertahan sampai 2 minggu ya kan. Jadi kita bikin pencernaan dia bagus gitu, supaya nggak ada sembelit-sembelit lagi. Dan berikutnya setelah 3 hari kita berikan pakan yang banyak seratnya gitu. Nah mungkin bisa menggunakan salah satunya yang gue tahu yang banyak seratnya itu Dapnia. Nah kebetulan gue ternak Dapnia banyak ya teman-teman ya. Jadi kita berikan Dapnia secukupnya aja teman-teman, jangan sampai kebanyakan juga. Ya sehari maksimal 2 kali, paling pagi 5 ekor, 5 ekor Dapnia, sore 5 ekor Dapnia. Jangan terlalu banyak ya kan teman-teman. Terus kita lakukan itu, dan ingat untuk terapinya airnya gak usah banyak-banyak, sedikit aja gitu. Karena masalahnya dia kan di gelembung renang ya. Jadi di dalam tubuh ikan itu kan ada yang namanya swim bladder ya. Di tubuh ikan itu ada yang namanya gelembung renang, ada swim bladder di bagian tubuhnya itu. Dan fungsi swim bladder itu bikin dia bisa mengapung atau dia bisa tenggelam. Jadi dia mengatur swim bladder tadi gitu, dibikin kembung ataukah dibikin kempes. Nah itu yang akan mengatur berat jenis dia, jadi supaya dia tenggelam atau supaya dia mengapung gitu teman-teman. Nah ketika gelembung renangnya itu bermasalah, otomatis dia nggak bisa mengatur kapan dia mengapung, kapan dia tenggelam. Otomatis dia biasanya tenggelam aja teman-teman. Biasanya dia tenggelam aja kan, repot tuh, kasihan kan kalau dia hanya tenggelam aja kan. Nah ini padahal bagus banget nih ikannya, sayang banget ya teman-teman ya. Nah dia hanya tenggelam aja kan, repot tuh. Nah jadi terapinya salah satunya adalah kita pakai air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja ya kan. Kita berikan pakan yang banyak, kita puasakan 3 hari. Setelah itu kita beri makan jangan banyak-banyak ya kan. Sehari 5 ekor pagi, 5 ekor sore Dapnia ya, yang banyak seratnya. Atau teman-teman bisa cari pilihan lain makanan yang banyak seratnya. Tapi kalau saran saya sih hindarin untuk pakan pelet dulu. Sementara kalau kita pengen terapi penyembuhan dia, kita hindarin pakan pelet, karena pelet biasanya mengembang ya. Pelet itu kalau dikasih air biasanya mengembang. Nah itu jadi terapinya gitu, airnya sedikit aja. Kalau bisa setiap hari diganti teman-teman, airnya diganti ya, dibuang kotoran-kotorannya ya kan, dibuang, airnya diganti dengan yang baru, dan jangan tinggi-tinggi gitu. Gimana caranya? Dan juga yang berikutnya adalah kita bikin kondisi airnya tetap hangat. Nah gimana caranya? Jangan sampai dia dingin, karena kalau kondisinya lingkungan dia hangat, lingkungan dia agak hangat ya, itu bagus buat pencernaan. Karena kalau air itu agak hangat, maka pencernaan dia makin cepat, metabolismenya makin cepat, pencernaan cepat, dan akhirnya ya dia bisa BAB gitu. Jadi ini kebetulan ikan saya taruh di samping kulkas, kan agak-agak hangat tuh ya, saya taruh di samping kulkas. Dan juga ikan saya ini saya kasih aerator teman-teman, saya kasih aerator aja di pojok ya, supaya dia nyaman. Saya bikin dia senyaman mungkin terapinya. Jadi saya ulang, terapinya adalah saya puasakan 3 hari, setelah 3 hari saya kasih makan Dapnia yang banyak seratnya, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak teman-teman. Boleh sehari 2 kali, boleh sehari sekali, jangan kebanyakan, maksimal 5
ekor sekali memberikan makan ya. Kita taruh air segini, kita ganti air setiap hari, dan kita buat kondisinya supaya hangat gitu. Saya taruh dia di belakang kulkas teman-teman. Nah semoga bisa sembuh teman-teman. Jadi gitu sih terapi yang saya lakukan. Bisa juga teman-teman tambahkan garam sedikit aja, garam sedikit ya, untuk menjaga tekanan osmotik cairan di sekitar dia biar nyaman ya kan. Jangan terlalu banyak ya kan. Tapi kalau memang airnya, ini kebetulan di tempat saya kan airnya agak-agak payau ya. Mungkin kalau teman-teman tinggal di daerah yang tempatnya agak-agak payau, saran saya sih jangan tambahin garam. Saran saya jangan tambahin garam gitu. Ini sepertinya udah alhamdulillah nih. Kemarin agak-agak stres sedikit ya, biarpun masih bermasalah gelembung renang ya. Bagus banget padahal teman-teman ya. Keren nih ikannya, tapi sayang banget dia bermasalah di gelembung renang. Aduh, doakan ikan saya yang bagus ini bisa sembuh ya. Doakan ikan saya yang keren ini bisa sembuh teman-teman. Masalah di gelembung renangnya ya kan. Nah tuh masih kelihatan masih sakit ya teman-teman ya gitu. Dan saya berikan juga terakhir terapinya, saya kasih aerator teman-teman gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Dan informasi buat kita untuk pencegahan ikan-ikan kita yang bagus, gunakanlah air-air yang bagus gitu ya. Perlu dicek kalau teman-teman ngerasa ikan kok sering sakit, bisa dicek kondisi airnya bagus atau tidak ya kan, yang pertama. Yang kedua gunakanlah air yang agak sedikit banyak ya. Minimal banget sebenarnya 4 liter nih, minimal 4 liter, karena standarnya itu banyak para ilmuwan, para hobis ikan cupang ya di luar ya, yang menyarankan menggunakan air minimal 1 galon aqua teman-teman. Nah, 1 galon aqua gitu harusnya tuh. Jadi untuk 1 ikan cupang, cuma kan kalau di kita bangkrut ya nggak mungkin, apalagi kalau ikan kita ada 100 kan nggak mungkin banget. Dan yang berikutnya rutin ganti air teman-teman ya, minimal ya 3 hari sekali lah gitu. 3 hari sekali ganti air ya kan, jaga kondisi air. Dan yang berikutnya teman-teman kasih pakan jangan kebanyakan, itu yang ngaruh banget. Ya, kasih pagi 3 ekor jentik aja udah cukup sebenarnya. 3-5 ekor jentik, sore 3 atau 5 ekor jentik gitu ya. Divariasiin, jangan kasih pelet terus. Jadi pagi misalnya pakan hidup, sore pelet ya. Tapi paling bagus makanan tuh pakan hidup teman-teman, asalkan kondisinya higienis gitu. Karena beda dengan di alam ya. Kalau di alam beda dengan kita. Jadi kalau bisa, kalau memang mau ngasih jentik dan lain sebagainya, silakan teman-teman bikin bersih dulu pakannya, nah baru diberikan ke ikan. Dan yang berikutnya jangan kebanyakan ya teman-teman ya. Nah kalau untuk menjaga kondisi pencernaan supaya nggak kejadian kayak begini teman-teman, nggak kesembelit kayak gini, kita bisa buat puasa seminggu sekali. Saya pernah bikin di konten sebelumnya ya. Jadi dalam waktu seminggu itu pakan sehari maksimal 2 kali, nggak usah banyak-banyak. Terus seminggu sekali kalau bisa dipuasain gitu. Nah itu untuk menjaga pencernaan dia supaya nggak ada makanan yang menumpuk di dalam gitu. Mungkin itu sih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Tips dari saya, dan semoga nggak ada yang ikannya kayak gini ya. Dan solusi terakhir saya lupa, kalau memang masih bermasalah kayak gini ya, ternyata udah dibuat kayak gini nggak sih bermasalah juga, kita bisa kasih terapi obat gitu. Nah kalau saya baca di beberapa sumber itu ada yang menyarankan Marasin 2 ya. Mungkin teman-teman bisa cari solusi buat ikan-ikan yang seperti ini. Kalau ada infeksi bakteri atau yang lainnya, bisa beli obat. Gimana caranya biar infeksinya itu, penyebab infeksinya bisa hilang gitu. Itu solusi terakhir ya teman-teman ya. Kalau memang dengan solusi-solusi seperti tadi saya bilang terapinya nggak bisa juga, solusinya adalah ya udah obat gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.